Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Matias Putra. Kita sudah libur berapa minggu tidak melakukan analisa untuk gold ya. Hari ini kembali kita akan membuat analisa trading gold untuk trading plan buat minggu depan, karena market juga sudah mulai jalan, mulai ramai ya. Jadi bagaimana hasil trading Anda selama ini? Silakan ya lihat video-video yang lain. Saya meminta kita untuk evaluasi apa yang menjadi kelemahan sepanjang tahun 2022 dan tahun ini apa yang mesti kita tingkatkan. Tidak ada cara lain menurut saya, salah satunya Anda harus belajar ya. Jadi teman-teman, kalau kita melihat ya, ini DXY itu terus turun ya, artinya apa? Maka kita melihat gold secara umum berlawanan. Nah itu ya, goldnya naiknya gila-gilaan. Itu sebabnya teman-teman, dari bulan November saya selalu katakan bahwa menjelang akhir tahun Imlek ya, bahwa gold akan cenderung naik, meskipun ada yang nentang ya, mengatakan suku bunga The Fed mau naik terus, tak mungkin gold naik, jangan patokan satu tahun yang lalu kondisinya berbeda ya. Saya percaya orang itu yang ngomong begitu itu dia hanya nonton, mungkin hanya judulnya saja, tapi tanpa menonton video saya secara tuntas. Ya teman-teman, kalau perhatikan itu bukan hanya saya ambil data 1 tahun terakhir, tetapi teman-teman boleh backtest ya, hampir setiap tahun itu menjelang akhir tahun. Biasanya Desember, Januari, tapi kali ini baru mulai November ya, sudah naik dari sini ke sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari sini ke sini itu berapa ya? Naik berapa pip nih? 295.000 ya, 29.000 pips ya, hampir 30.000 pips. Nah teman-teman bisa bayangin lah, kalau teman-teman satu lot saja ya, satu lot saja teman-teman akan mendapatkan satu pips kali aja $10 ya. Nah, teman-teman hitung sendiri deh ya. Nah, mendapat berapa M ya? Tuh ya. Jadi itu sebabnya teman-teman. Oke. Kita akan lanjutkan bagaimana caranya kita membuat trading plan untuk 1 minggu ke depan. Ya, jadi menjelang Imlek. Jadi minggu depan ya, Imlek ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, teman-teman mari saksikan klip berikut ini. Trading forex itu mudah, bisa pakai satu tangan doang, dan murah, mulai dari 500.000. Di MFX trading forex semudah itu. Oke teman-teman, sudah menyaksikan klip tadi, itu merupakan salah satu broker Indonesia yang tentu dengan izin resmi, bahkan ini yang pertama kali diberi izin oleh
pemerintah lewat Departemen Keuangan yaitu Bapeti boleh menyelenggarakan akun microlot. Apa itu akun microlot? Akun microlot adalah akun yang bisa melakukan trading dengan lot yang sangat kecil, yaitu cukup dengan 001 sudah bisa melakukan trading. Nah, artinya yang dulunya akun ini kita harus membukanya di luar negeri karena di dalam negeri belum ada izinnya. Nah, sekarang broker MIMX FX ini atau Monex ini sudah diberikan izin oleh pemerintah. Ini yang broker pertama di Indonesia, broker lokal yang diberi izin boleh melakukan trading dengan microlot ya. Jadi kemudian teman-teman, nah, kabar baiknya tadi juga dikatakan bahwa dengan broker ini, dengan akun microlot ini, teman-teman buka akunnya tidak perlu. Artinya ya, masalah keperluan itu adalah masalah nanti Anda melakukan strategi trading. Artinya kalau Anda mau memulai dulu dengan kecil-kecilan pun Anda sudah bisa melakukan. Karena hanya dengan 500.000 saja Anda sudah bisa melakukan buka akun, praktekkan trading. Dan broker ini menyediakan banyak fasilitas, salah satunya adalah mobile app. Artinya bagi Anda pemula pun bisa melakukan trading karena di situ diberikan sinyal setiap saat ya. Nah, diberikan sinyal ya. Jadi di dalam satu mobile itu teman-teman apa saja teman-teman bisa melakukan deposit, bisa melakukan WD ya, withdrawal, tarik dana untung Anda. Nah, dan teman-teman bisa membaca teknikal, fundamental, dan selain sebagainya yang semua berhubungan dengan trading. Oke, menarik ya. Jadi oleh sebab itu segera buka akun Anda. Nah, di mana caranya buka akun Anda itu gampang. Saya sudah memberikan link di bawah deskripsi video ini. Teman-teman tinggal klik, tinggal isi data ya. Nah, teman-teman kalau di awal bingung ya, jangan langsung pakai akun real. Buat akun demo dulu, kalau sudah ini baru teman-teman tinggal bikin akun real, itu sudah sangat gampang. Nah, kalau ada kesulitan teman-teman bisa hubungi WhatsApp saya. Jadi nanti saya minta tim saya untuk membantu Anda teman-teman ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Gold. Ya, semalam pun ya naik terus ya. Oke. Bahkan kemarin keluar CPI ya, itu gold hanya koreksi bentar terus naik kembali. Oke. Kita selalu punya pikiran kalau namanya trading, kita nggak peduli dia mau naik mau turun, yang penting dia mau bergerak ya. Oke ya. Jadi kita akan membuat trading plan, kita membuat daily range dulu, kita melihat arah market ya, itu tujuannya. Kemudian kita masuk ke zoom in ke H4. Kita melihat apa yang bisa kita lakukan.
Oke, teman-teman, kita akan memulai dengan skenario buy terlebih dahulu, teman-teman. Kalau di sini ya, kalau misalnya kalau misal minggu depan dia tidak ini, dia masih bermain di sekitar sini atau dia menurun, misal kalau dia menurun ya, kita akan melakukan buy karena di sini ada rally base rally ya, ada di zone, kita akan buy di situ. Kita akan melakukan buy di 1898.65. Kemudian kita batasi risiko tentunya. Dengan XL. Di 1888.90. Oke. Ya, kita ini TP pertama, target pertama di sini. Di 1909.40, kemudian kita akan membuat TP 2, target 2. Di sini ya, 1921.70. Oke. Ini buy pertama. Bagaimana jikalau ternyata tembus ini dia turunnya ya, koreksinya tembus. Nah, kalau tembus kita akan melakukan buy kedua di sini. Ya. Di angka 1871.98 atau titik 90 boleh ya. Ini kalau ujung itu nggak apa-apa. Atau kita mau bulatin jadi ini jadi berapa? 1872 juga boleh ya. Oke, kita batasin resiko sini. Di 1859.67 atau 70 boleh-boleh saja ya. Lalu kita membuat TP pertama, ini saya buang dulu. Di sini. (1885.80), kemudian kita membuat TP kedua di 1898.65. Oke. Nah, misalnya kalau dia sampai pun jebol ya, bisa nggak? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa di market kita, tidak ada yang tahu ya. Maka kita membuat segala kemungkinan ya. Ada orang mengatakan, wah, saya punya analisa ini adalah bukan analisa katanya, tetapi apa itu? Sebuah relativitas alternatif, apalah teorinya, ngomongnya sih indah gitu ya. Ya. Jadi namanya ini tidak ada ilmu yang sempurna, tidak ada yang tahu pasti. Kalau tahu pasti dia ada super kaya ya, dia tidak akan ngoceh-ngoceh lagi di YouTube tentunya. Oke. Tetapi disitulah kita penting, kalau misalnya apa yang kita lakukan ternyata tidak sesuai market, maka kita batasi risiko kan. Ini adalah salah satu cara untuk
menyelamatkan modal kita agar tidak call margin sebetulnya ya. Jadi tidak ada yang bisa tahu persis. Oh, saya selalu katakan Amerika pembuat sumber berita membuat seluruh mata uang bergerak termasuk emas pun utangnya banyak kok gitu ya. Juga masuk di dalam resesi ya. Oke, jadi intinya tidak ada yang tahu karena ini global ya, seluruh dunia yang bergerak. Jadi tidak bisa ya. Kita hanya berusaha mengikuti arah market dan maunya para bandar seperti apa, dan kadang-kadang pun kita kejebak oleh bandar juga ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau dia memang tembus kita punya stop loss, kita masih bisa ada skenario buy lagi di bawah sini karena di sini juga ada drop base rally ya. Selain ketemu support juga ada demand zone di sini. Jadi kita akan melakukan buy di sini. 1840 titik 20 boleh ya. Kemudian XL-nya itu di 1823.76. Kita akan membuat TP pertama di sini di 1857.10, kemudian TP2 kita di 1871.98, atau tadi saya juga boleh katakan kita boleh 1872. Oke. Ya. Oke. Rasanya minggu depan dia tidak akan sederas sampai di sini ya, meskipun itu ada saja kemungkinan. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang kita melihat skenario momentum sell-nya. Nah, jikalau teman-teman ya, kalau misalnya minggu depan dia bisa sekitar sini, dia tidak oke, masih ada satu peluang untuk buy teman-teman. Jikalau dia tembus, misalnya kita bangun Senin pagi dia tembus ya, atau minggu depan dia bisa tembus di sini, maka kita boleh buy supaya kita buy dia pullback ya. Jadi kita boleh buy di sini. Berapa itu? Tunggu ya. Ya, 1921.70. Kemudian kita batasin XL. Di sini di 1911.99 boleh ya, 1912 lah gitu ya. Bulatin saja. Kemudian kita akan membuat TP pertama di sini di 1924.55. Kemudian kita akan membuat TP kedua berapa ini? Di 1949.40. Oke, ini baik ya. Oke. Nah, sekarang kalau dia begini ya, misalnya dia tidak tembus minggu depan, ternyata dia begini, dia masih biasanya bermain-main di sini. Teman-teman bisa melakukan, kita boleh melakukan sell ya, untuk dia naik, terjadi koreksi misalnya ya. Boleh saja kita melakukan sell di sini. Di ya harga yang sama 1921.70. Nah, ini tentu terbalik ya untuk ininya. Kemudian kita batasin stop loss. Di 1932.50 kita buat XL-nya di sini.
Kemudian kita akan membuat TP pertama di sini. (19.10.45), kemudian kita TP kedua. Oh, ini TP pertama belum ya. Baru kita buat TP kedua di 1898.60. Kita terus berlanjut misalnya, supaya kita bisa dapat misalnya segala momentum gerak, kita bisa ada peluang masuk posisi. Kalau ini ternyata sell kita kena, misalnya kita ketemu TP ini juga, ini dia tembus, ya, maka kita bisa trading dia pullback di sini ya. Kita boleh melakukan sell di sini di angka 1898.65. Kemudian tentu sama, kita tetap batasin stop loss setiap kali ini. Batasi risiko di 1908.40. Kemudian kita membuat TP pertama. Di 1887.88. Kemudian kita membuat TP kedua di 1871.98 atau 1872. Nah, ya. Kalau dia terus bisa minggu depan terkoreksi ini terus turun. Sama ketika dia break kita punya kan ada buy kan ya. Stop loss, maka kita akan trading dia pullback, kita akan lakukan sell. Di sini 1872 boleh ya. Kemudian kita akan membuat XL tentunya. (1880.70). Ya, maaf, ini XL-nya kayaknya kekecilan. Oke. 1883.26 atau 30 boleh ya. Kemudian TP pertamanya di 1858.60. Lalu ini TP 2. Nah, teman-teman kalau bingung di 1840.20. Jadi ada saya selutan. Ini yang benar yang mau buy atau mau sell. Ya teman-teman ikuti video ini. Ketika harga ini ketemu momentumnya apa, teman-teman lakukan apa begini ya. Karena ini saya ini kan membuat trading plan 1 minggu. Kalau saya membuat satu buy ya teman-teman, kalau nggak dari semua teman-teman nggak dapat kesempatan ya. Ya, tapi kalau teman-teman kalau bingung nonton berulang-ulang teman-teman akan dapatkan. Nah, saya kan tadi katakan ketika harga sampai di sini kita lakukan apa, mau buy atau sell. Ketika harga begini berbalik kita lakukan apa gitu kan ya. Sebenarnya simpel ya teman-teman, kalau bingung lihat berulang-ulang teman-teman pasti nangkap. Oke ya. Jadi begitu teman-teman, semoga ini bisa membantu. Salam profit, salam sukses buat kita semua.